Halo semua, ketemu lagi hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020. Seperti biasa, ini adalah bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silahkan lihat description box di bawah untuk melihat rangkuman hari ini. 3 kartu dari Lenormand. Hari ini adalah masa transformasi, tetapi kita lihat kartu yang sama dari kemarin adalah nomor 16, gambar bintang, dan letaknya sama di tengah. Jadi sepertinya energinya masih sama seperti kemarin, fokus pada apa yang menjadi tujuan kita. Banyak sekali godaan untuk kita melepaskan tujuan akhir kita dari pandangan kita. Ada yang bilang, udahlah, ngapain sih kamu ngeluarin tenaga segitu banyak untuk hanya sampai ke titik itu, mending juga titik itu ada yang bilang begitu. Ada lagi yang bilang kayaknya jalan ini lebih enak, lebih mudah juga, dan kayaknya kamu bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak, lebih cepat dari jalan ini. Nggak tahu benar apa enggak, tetapi yang jelas informasi yang melemahkan tekadmu hari ini tampaknya menjadi dominan, ya. Kita sadari itu saja. Apakah kita rela melepaskan atau tidak, itu tentu saja melepaskan apa yang kita sudah tetapkan kemarin. Tentu saja semua terserah pada dirimu. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan hal yang lain terhadap dirimu kalau dirimu sudah punya ketetapan. Ya, paling hanya anyway, apa yang kau pikirkan sebagai manusia dan apa yang menjadi tujuan hidup itu bisa dilihat dari free will-nya kita dan dari destiny. Yang kita tidak pernah tahu kan destiny, makanya kita mengikuti free will-nya kita, karena kita percaya di antara free will itu ada hati nurani yang juga sudah mengarahkan kita pada tujuan akhir kita. Tujuan menjadi penting hari ini karena fokus kita pada gambar bintang di tengah ini. Saya sudah mengambil 3 deck. Pertama dari Wisdom, Hidden Realm, The Dreamwalker. Jadi kayaknya gambar bintang itu seperti ini. Kita kan punya, kalau gambar ini jelas dia seperti terdiam dalam state kayak meditasi. Walaupun sambil main musik, tapi dia matanya dipejamkan dan pikirannya tidak berada di situ. Dia berdiri di atas batu yang kalau dia jalan bergerak sedikit dia akan jatuh. Artinya kalau dia determinasinya diragukan, dia akan merosot langsung, dan untuk kembali ke tengah lagi sukar. Yang di situ juga ada dragon. Dragonnya itu bisa kita lihat sebagai hal yang mendukung, karena dia bisa berpotensi memberi kekuatan, tetapi dia juga bisa mengambil alih dari misi kita. Tapi yang jelas dia sedang menenangkan diri, fokus pada apa yang diinginkan. Kalau kita lihat ada titik terang di sini. Di sini ada titik terang. Dia sebenarnya walaupun tidak memandang, tapi titik terang itu adalah kemana wajahnya mengarah, dan ini nomor 8, bukan hal yang mudah. Kemudian ada bangau di belakang, ada celah di sini bahwa kita sudah pernah mendaki lebih tinggi dan menjadi pintar dari sini, berkembang kemampuannya. Yang tadinya bangau, barangkali sekarang kita sudah kalibernya adalah kaliber naga. Ya, jadi ini Dreamwalker dari Hidden Realm. Saya sudah mengambil 3 kartu yang jumping dari Archangel Power Tarot. Yang previous events adalah Ace of Gabriel atau Ace of Pentacles. Ini adalah ketika Ace of Wands, ya. Jadi gambar Ace of Wands kemarin hari Senin kita mendapatkannya. A gift of passion, opportunity and inspiration, the chance to do something amazing, a sense of wonder. Jadi kita sebenarnya sudah mulai di hari Senin kemarin atau bahkan lebih awal lagi. Saat ini ada 2 kartu page, ya.
untuk yang present, current situation, dan untuk near future, keduanya masih page. Jadi langkahnya semuanya masih langkah awal, komunikasi awal, inisiasi, dimulai dari an exciting new challenge. Jadi challenge dilihat sebagai sesuatu yang exciting, yang menyenangkan, dan ini adalah challenge baru. You have what it takes to succeed. Ya, karena semua sudah kau miliki sebenarnya kemampuannya, pengalaman dan lain sebagainya. Tadi gambar bangaunya segala macam itu. Review contracts or document very thoroughly. Jadi hati-hati dengan kontrak yang akan ditandatangani kemudian, ya, perhatikan dengan baik apakah sudah secara teliti memberi kesempatanmu hal yang terbaik. Jangan-jangan ada sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian. Kemudian your future-nya, kan setelah kontrak, your future-nya adalah follow your passion. You are ready for any challenge, opportunities for excitement and adventure. Jadi semua ini bisa dilihat sebagai hal yang baru. Dan satu lagi saya ambil work your light. Kartu yang jumping untuk hari ini adalah you're already doing it. Stop overthinking. Keep facing your truth north. Jadi tadi yang dalam kondisi diam, mata terpejam, dan cahaya di depan itu menyala sebagai panduan, itu kembali keluar dalam kartu you're already doing it. Stop overthinking, keep facing your true north. Kita lanjutkan dengan tarotnya chartnya dulu hari ini. Di sini ada beberapa trine, ya. Nomor 1 dari bulan dulu, karena ini adalah bacaan harian, ya. Bulan trine dengan Venus. Di pagi hari dia trine perfect, dan semakin siang di pukul 12 dia sudah berbeda zodiak, ya, berbeda elemen, tetapi sebenarnya masih trine energinya, ya. Ini karena Venus juga sedang bergerak dari Gemini yang elemen udara masuk ke elemen air. Bulan juga bergerak dari elemen udara, Aquarius, masuk ke Pisces. Dan energi dari elemen udara ke elemen air adalah perubahan ketika emosi kita kemudian menjadi lebih dominan. Walaupun Venus belum masuk pada elemen air, dia masih butuh beberapa hari ke depan. Bulan sudah terlebih dahulu merasakan hal tersebut. Jadi nanti apapun yang menjadi keinginan, istilahnya aspirasi terkait dengan harga diri, terkait dengan apa yang terbaik buat kita akan menyusul, tapi dimulai dengan emosi kita hari ini. Ketika bulan masuk ke dari Aquarius masuk ke Pisces, itu adalah ketika kita berpikir sudah out of the box dari awal. Yang pertama dengan logika yang mendalam, logika kemudian mengarah pada berpikir kreatif, mencari hal yang sama sekali baru, dan kemudian seperti dia melewati batas logika itu masuk ke pemikiran yang lebih spiritual, karena pada akhirnya tidak ada jawaban. Semakin tinggi kita berpikir, jawaban itu semua semakin relatif, dan itu yang kita rasakan. Pada akhirnya kita mulai berpikir, kita bisa melakukan banyak cara, karena sebenarnya pilihan untuk melakukan berbagai cara itu ada di depan kita. Tapi apa dan mana yang paling berhasil, itu sebenarnya hanya bisa kita ketahui kalau kita mencobanya. Ya, jadi pikiran seperti itu seperti datang pada hari ini, dan ini punya pegangan bahwa semua itu adalah bagaimana kita menuju ke masa depan. Dan tadi juga disampaikan dream,
Kemudian true north, ini kan sebenarnya terlihat dari chart kita adalah north node-nya. North node yang sedang conjunction dengan Venus, dan Venus adalah planet personal, sehingga ini sangat berpengaruh pada kita, terutama karena kita menginginkan cinta, kita menginginkan kenyamanan, kita menginginkan keberlimpahan, pemasukan, harta. Itu adanya di sini dari cara berpikir kita ya, yang sangat bermacam-macam Gemini. Kelak kita akan mencoba untuk memasukkannya di dalam bagaimana kita mengejawantahkannya menjadi sesuatu yang kita bisa pegang di dalam rumah. Tapi pada saat ini tentu saja tidak mudah, karena ketika kita konsentrasi kita tergabung dengan North Node, sesuatu yang belum kita ketahui, unknown territories, jadi kita memang ada perasaan sedikit gundah hari ini. But it's okay, karena memang energi pada hari ini adalah untuk membawa kita pada perubahan mengarah yang lebih baik, ya. Kita lihat dari 4 kartunya. Tadi saya ngeklik bisa terbalik kan ya, tapi yang jelas tidak ada yang terbalik hari ini. Queen of Wands itu situasinya kita bersemangat untuk melakukan sesuatu, tapi sepertinya kita tidak bisa. Ini adalah kita dengan emosi yang positif, optimisme. Kita ingin membantu, mungkin mulai dari diri sendiri, tetapi sepertinya ada energi kita tergerak untuk membantu orang lain, ya. Energinya Queen of Wands, dia nggak pernah berpikir untuk diri sendiri. Tapi karena King of Cups-nya ini berada di challenge, maka mungkin ada tokoh yang sangat sensitif itu berusaha untuk ngapain sih gitu, bilang ke kita ngapain sih, kamu kayak kelebihan tenaga aja, ya. Hal yang sifatnya pesimis karena menganggap bahwa apa yang dilakukan tidak akan memberikan reward emosi, ya. Dia pikir begitu. Mungkin itu juga kata-katanya datang dari diri kita, ngapain sih bantu dia, kayak dia terus menghargai kita gitu, nanti enggak juga gitu kan. Tapi kita kok ngelihatnya kasihan juga gitu ya. Jadi kira-kira situasinya seperti itu. Memang kalau dari sarannya Four of Pentacles memang jangan, ya, karena Four of Pentacles tuh bilang sebaiknya kamu simpan sumber daya untuk kebutuhanmu sendiri. Barangkali adalah hal yang bagus untuk membantu, tetapi dirimu juga sedang membutuhkan hari ini, karena memang masih membutuhkan, ya, masih juggling, kita sendiri masih juggling. Kita pengen bantu orang lain, tetapi kita juga tidak dalam posisi yang punya semuanya. Guiding Light, 5 kartu. Oke. Ini situasinya rise above. You will gain clarity on this current situation when you can see it from a higher perspective. Iya. Jadi hari ini memang bukan saatnya untuk melakukan sesuatu, mengeluarkan pendanaan. Kita lihat dari perspektif yang lebih tinggi. Ini kayaknya saya jarang ambil ya, saya jarang dapat ini. Challenge-nya adalah divine channel. You are a divine channel. You work with your guides and angels to deliver messages to assist others on their spiritual path. Barangkali ini karena letaknya di challenge dan kita membantu orang lain untuk mengembalikan dia ke spiritual path-nya. Barangkali untuk hari ini saja energinya kita agak terbatas. Solusinya adalah untapped inner power. You are getting ready to experience great power within you. Fokus ke dalam diri sendiri, ada
Ada sesuatu yang ingin muncul dari dalam diri yang kamu belum tahu sekarang. Advice-nya adalah harden heart. Don't allow the situation to make you bitter, cold, and aloof. Ya, jangan salahkan diri sendiri. Jangan fokus pada guilty feeling, karena kita perlu melihat dari tingkatan yang lebih tinggi. Keadilan itu levelnya bertingkat-tingkat. Outcome-nya adalah guiding light. In your darkest hour, you will find the light that will shine through you and lead the way. Oke, kadang-kadang kita memang diajarkan untuk tidak selalu melepaskan apa yang sudah diberikan untuk kita sebagai modal, karena kita punya misi khusus. Mungkin di tempat lain itu adalah pengalihan perhatian kita. Dan ini adalah ujian kita untuk tetap fokus, balik lagi memang. Ya, tetap fokus pada apa yang menjadi misi hidup kita. Ada energi yang berusaha untuk menghentikan kita mencoba meraih apa yang kita inginkan tadi, misi hidup kita, dan ada beberapa yang mungkin merayu kita untuk melupakan apa yang menjadi misi utama kita. Dan ini sepertinya digambarkan dengan energi di mana kita mungkin harus agak tegas sedikit, melihat ada orang yang membutuhkan, tetapi kita paham bahwasanya memang mereka mungkin tidak butuh sebanyak itu. Jadi kalau kita lihat, kita kembali ke sini ya, kita memang punya keinginan untuk membantu, tetapi memang kita juga harus mengatakan pada diri kita sendiri bahwa bantuan kita mungkin juga tidak terlalu besar maknanya buat mereka dibandingkan kalau bantuan itu kita tahan sebentar sekarang. Ini efeknya akan jauh lebih besar ya. Yang jelas kita tahan hari ini karena kita sendiri juga sedang struggling. Oke, teman-teman, kembali tetap fokus pada your true north. Apapun tadi gambar bintang itu disebut dengan true north, dan ini disebut dengan dream walker. Kita sudah sampai satu titik di mana kita harus fokus pada misi kita. Dan kalau kita lihat saat ini, karena kita juga masih sangat awal, maka kita juga membutuhkan banyak bantuan untuk diri kita sendiri, sehingga siapa yang bisa membantu diri kita sendiri selain kita. Jadi itu yang harus kita ingat pada hari ini. Tetap fokus pada keinginan kita dan tidak teralih untuk ide yang lain. Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.